Halo, perkenalkan nama saya Olivia Rizky. Di video kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran online untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Mari kita mulai. Halo teman-teman, saya senang dapat berjumpa dengan kalian. Semoga kalian juga senang dapat berjumpa dengan saya melalui video online ini. Nah, mengingat keadaan kita sekarang yang sedang di lockdown oleh pemerintah, tidak boleh keluar rumah untuk menghentikan penyebaran virus, maka semua pembelajaran dihentikan, semua pembelajaran langsung atau secara tatap muka dihentikan dan digantikan dengan pembelajaran online. Salah satunya yaitu yang akan saya laksanakan sekarang ini. Saya akan memberikan kalian tentang pembelajaran online melalui sebuah video yang telah saya buat ini. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran kita kali ini, saya memberitakan dulu bahwa semua perangkat yang kalian butuhkan dalam pembelajaran online kali ini dapat kalian download di link yang tertera di deskripsi. Jadi misal nih kalian butuh PPT, nanti kalian tinggal klik link tentang link yang judulnya PPT, atau kalian butuh LKPD, bahan ajar, atau kalian ingin mendownload video yang saya tayangkan, kalian tinggal klik link yang saya sudah siapkan di deskripsi. Oke? Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang tema 2, selalu berhemat energi, pada subtema 1 yaitu tentang sumber energi untuk kelas 4 semester 1. Nah, di sini fokus pembelajaran kita yaitu tentang mata pelajaran IPS, yaitu tentang sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat mengerti seperti pengertian sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui, kalian memahami tentang pemanfaatan sumber daya alam, bagaimana cara menghemat sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi apa yang terdapat dalam sumber daya alam yang telah saya tampilkan. Oke, mari kita mulai pembelajaran pertama. Yaitu untuk mengerti tentang untuk mengenalkan kalian tentang sumber daya alam, saya akan menampilkan sebuah video tentang sumber daya alam. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Olivia Rizky, Nafa Adia, Reni, dan Teresia. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2 yaitu selalu berhemat energi pada subtema 1 sumber energi. Pokok pembelajaran kita kali ini yaitu pada mata pelajaran IPS tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam banyak macamnya, misalnya tanah, air, perairan, tumbuhan, hewan, dan barang tambang. Perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam juga dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memperbaiki kesejahteraannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat bereproduksi dan memiliki daya regenerasi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah timah, emas, minyak bumi, bauksit, dan batu bara. Sekian video dari kami. Thank you. Nah, gimana teman-teman tentang video yang sudah kalian lihat tadi? Menarik bukan?
Menarik ya? Sudah paham belum? Jadi di video tadi itu menerangkan tentang pengertian sumber daya alam. Lalu sumber daya alam itu jenisnya apa aja? Pasti kalian sudah tahu kan, sumber daya alam itu ada dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh-contohnya juga sudah tertera di dalam video tadi. Setelah melihat video tadi, di sini saya meminta kalian untuk menuliskan pengertian sumber daya alam menurut kalian, lalu berikan contohnya sesuai jenis yang kalian tahu. Nah, jadi kalian akan menuliskan, setelah mengamati video tadi, kalian akan menuliskan pengertian sumber daya alam sesuai bahasa kalian, lalu di bawahnya kalian tulis jenis sumber daya alam yang kalian ketahui dan berikan contohnya yang kalian ketahui. Jadi jangan ambil contoh yang ada di video ya, jadi saya minta kalian memberi contoh itu yang kalian ketahui. Tugas ini tadi kalian dapat mendownload LKPD yang sudah saya buat sesuai dengan deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik link yang bertuliskan LKPD. Setelah kalian menjawab pertanyaan saya tadi, tentunya kalian pasti berpikiran dong, sumber daya alam itu manfaatnya apa aja sih? Kok ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini setelah kalian memahami tentang pengertian sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam beserta contohnya, kita akan mempelajari tentang manfaat sumber daya alam. Sekarang saya tanya dulu deh, menurut kalian sumber energi terbesar di bumi kita itu apa? Pasti kalian semua menjawab matahari kan? Benar sekali, bahwa sumber energi terbesar di dalam dunia kita itu adalah matahari. Nah, manfaat matahari untuk apa sih? Berbagai banyak manfaat dari yang ditampilkan dari matahari ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu media pop-up, ini pop-up tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pop-up ini berisi tentang gambar, jika dibuka berisi tentang gambar yang dapat berdiri dan menunjukkan bahwa pemanfaatan dari salah satu sumber daya alam yang terdapat di sini tuh untuk apa sih? Oke, mari kita memulai tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kalian bisa lihat yang pertama yaitu ada matahari. Nah, kalian di sini bisa lihat bahwa energi sinar matahari memiliki banyak manfaat. Salah tiganya ya, bukan salah satunya, karena di sini terdapat beberapa gambar. Yang pertama yaitu kalian bisa lihat ini adalah seorang ibu yang menjemur pakaian. Jadi manfaatnya itu untuk menjemur pakaian. Lalu ada gambar menjemur ikan dan fotosintesis untuk tanaman. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam air. Nah, di sini ada berbagai macam kegiatan yang menunjukkan dari kegunaan air atau manfaat dari air. Kalian bisa melihat bahwa kegunaan air seperti yang pertama, ini ada seorang yang membutuhkan air lalu mengambil air dari sungai. Ada ibu-ibu yang sedang mencuci. Ada anak-anak yang sedang berenang atau bisa digunakan untuk mandi. Lalu ada kincir yang bertenaga di air. Berbagai manfaat dapat kita dapatkan dari sumber daya alam air ini. Yang ketiga, ada manfaatan sumber daya alam tanah. Manfaatan sumber daya alam dalam pop-up ini yang saya ambil yaitu seperti tanah bisa digunakan untuk membuat suatu media seperti ini, atau bisa digunakan untuk menanam tanaman, membuat batu bata. Lalu selanjutnya ada tentang pemanfaatan pohon jati atau tumbuhan ya, ini maksudnya sumber daya alam tumbuhan. Nah, jadi dari pohon jati itu tersebut ya ditebang, setelah ditebang diproses, maka diproses akan menjadikan suatu bangku. Selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan kelapa sawit. Nah, ini masih masuk terhadap sumber daya alam tumbuhan ya. Kelapa sawit itu jika diolah, jika dipetik, habis dipetik lalu diolah,
dapat menghasilkan minyak, lalu biofuel, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada budidaya perkebunan teh. Nah, ini masuknya masih terhadap sumber daya tumbuhan. Nah, jadi budidaya kebun teh ada kita memetik teh, lalu teh diolah dan menjadikan teh kotak dan menjadikan teh bisa langsung dikonsumsi oleh kita. Selanjutnya ada budidaya sapi. Nah, ini berarti maksudnya sudah tentang sumber daya alam hewan atau makhluk hidup ya, sumber daya dari makhluk hidup. Seperti saya ambil salah satu contohnya sapi. Nah, sapi yang sedang diperas, lalu susunya diolah dan akan menghasilkan susu kemasan ini, lalu bisa dikonsumsi. Jadi manfaatnya adalah kalian simpulkan sendiri. Selanjutnya saya masih mengambil tentang makhluk hidup, yaitu ayam. Di peternakan ayam atau di budidaya ayam, kalian bisa lihat ayam diternak. Setelah diternak mereka bertelur diengkram dan menjadikan telur yang siap dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama saya mengambil tentang pengelolaan emas. Nah, ini adalah pengelolaan emas. Bisa kalian lihat bahwa emas yang masih sebegini lalu diolah. Setelah diolah menjadi dicetak, didinginkan dan menjadi emas batangan. Lalu selanjutnya saya mengambil tentang pengelolaan minyak bumi. Nah, bisa kalian lihat minyak bumi yang dikelola menjadikan manfaat bagi kita. Yang saya ambil yaitu seperti bensin. Dan yang terakhir, the last one, itu saya mengambil tentang pengelolaan tembaga. Jika tembaga dikelola dengan urut seperti ini, akan menjadikan suatu hasil karya seperti ini. Nah, setelah selesai tentang penjelasan saya menggunakan media pop-up ini, kalian pasti sudah paham kan manfaat berbagai macam sumber daya alam yang sudah saya paparkan melalui media pop-up ini. Ada matahari, tumbuhan, hewan, lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti emas, tembaga. Sekarang saya memiliki tugas lagi untuk kalian. Jangan lupa kalian dapat menjawabnya di dalam LKPD yang dapat kalian download melalui link yang ada di deskripsi. Nah, tugas untuk kalian yaitu simpulkanlah manfaat sumber daya alam yang terdapat di dalam pop-up ini. Kalian itu mencari contoh manfaatnya berbeda dari pop-up ini. Kan di pop-up ini kan tidak semua manfaat itu saya masukkan. Jadi kalian dapat memberikan contoh lain dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terdapat di pop-up. Paham? Jika kalian tidak ingat apa isi di dalam pop-up ini atau urutan di dalam pop-up ini, kalian dapat mendownload juga link tentang pop-up yang sudah saya terapkan di deskripsi. Oke? Selamat mengerjakan, teman-teman. Setelah selesai mengerjakan, pasti kalian lebih memahami tentang materi sumber daya alam ini kan. Setelah kalian mengenal tentang sumber daya alam, menyimpulkan pengertian, membedakan jenisnya, dan memberikan contohnya, sekarang kalian lebih memahami lagi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apalagi kalian telah menjawab tugas yang saya berikan. Nah, mengingat-ingat tentang media pop-up tadi, apakah kalian dapat menemukan kegiatan ekonomi apa yang ada di dalam pop-up? Tidak dapat menemukan. Mari kita simak. Di media pop-up ini sedemikian rupa telah kelompok saya susun itu agar kalian juga mengerti bahwa di media pemanfaatan sumber daya alam ini tuh terdapat tentang tahapan kegiatan ekonomi atau tentang kegiatan ekonomi. Seperti saya ambil contoh tentang yang tumbuhan dulu, tentang pemanfaatan kelapa sawit. Nah, kalian bisa lihat dong. Pertama, ini adalah tumbuhan kelapa sawit, lalu diambil oleh bapaknya. Nah,
Ini termasuk kegiatan produksi. Lalu kelapa sawit diolah menjadi suatu barang yang diinginkan. Semisal olahan ini menjadi minyak, berarti ini suatu kegiatan produksi. Setelah itu kelapa sawit akan diedarkan mungkin dari pabriknya ke toko, itu suatu kegiatan distribusi dan menghasilkan suatu minyak yang dapat dikonsumsi oleh orang yang membelinya. Ini adalah kegiatan konsumsi. Paham? Nah, mungkin saya akan ambil satu contoh lagi tentang yang hewan sapi saja ya. Nah, di sini coba tebak mana kegiatan produksinya. Nah, benar, kegiatan produksinya itu adalah seperti seorang pemerah sapi sedang memerah sapi, lalu susu sapi pun diolah. Setelah diolah sedemikian rupa, lalu disalurkan dan dapat dikonsumsi menjadi susu sapi kemasan. Sudah paham? Nah, pasti kalian paham ya. Jadi di media pop-up ini selain tentang pemanfaatan sumber daya alam, kelompok saya juga membuat agar kalian itu mengerti tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk memahami lebih tentang kegiatan ekonomi dan apa saja tahapannya, mari saya akan menampilkan PowerPoint kepada kalian. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seorang perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada produksi, lalu kedua distribusi, dan terakhir konsumsi. Apa sih produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Mari kita simak slide selanjutnya. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi misalnya dilakukan dalam bidang pertanian, peternakan, industri, kerajinan, dan sebagainya. Nah, di sini di PPT juga tertera ya, ada gambar seorang ibu-ibu yang sedang sedang menanam padi. Itu artinya sedang memproduksi padi. Dan ada juga bapak-bapak yang sedang memukul kayu untuk mengolahnya menjadi sebuah bangku. Itu juga produksi. Yang kedua yaitu ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah penyebaran hasil produksi ke konsumen. Produk yang dihasilkan oleh produsen disalurkan ke pemakai atau konsumen melalui perantara. Perantara atau orang yang menyalurkan hasil produksi ke konsumen disebut distributor. Nah, di sini salah satu contohnya semisal ada pengangkutan buah-buahan dari perkebunan ke kota melalui truk. Itu merupakan suatu kegiatan distribusi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan hasil produk untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Konsumen adalah orang yang memakai hasil produksi. Kegiatan konsumsi misalnya adalah makan, berbelanja, menggunakan kendaraan, dan lain-lain. Nah, jadi kalian sudah paham kan tentang kegiatan ekonomi itu apa, lalu tahapan kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Nah, sekarang coba deh kalian jawab pertanyaan ini. Kegiatan ekonomi apa yang terjadi pada gambar ini? Apa? A. Konsumsi, produksi, distribusi. Apa? Konsumsi ya pasti. Coba kita klik konsumsi. Oke, jawaban kamu benar. Soal kedua. Pak Anto adalah seorang perajin mebel.
Setiap hari dia menebang pohon untuk dijadikan bahan baku pembuatan mebel tersebut. Maka Pak Anto dapat dikatakan sebagai seorang A. konsumen, B. produsen, C. distributor. Apa jawaban kalian? Produsen. Kita coba klik produsen ya. Oke, jawaban kalian benar. Selain tentang kegiatan ekonomi tersebut tadi, kegiatan ekonomi juga memiliki pengaruh bagi kehidupan kita, seperti di dalam produksi jasa dan barang. Itu pengaruhnya untuk kita itu memperoleh keuntungan, alat pemenuh kebutuhan, dan menyediakan kebutuhan masyarakat. Di bagian distribusi, menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, itu pengaruhnya bagi kita yaitu memperlancar arus penyaluran jasa dari produsen ke konsumen maupun sebaliknya. Dan di bagian konsumsi ada barang dan jasa, pengaruhnya untuk kita yaitu kelangsungan hidup kita terjaga dan kebutuhan hidup kita terpenuhi. Nah, setelah membahas tentang kegiatan ekonomi dan tahapan kegiatan ekonomi sesuai dengan apa yang setelah saya terangkan tadi, pasti kalian telah memahami kan apa itu kegiatan ekonomi dari kegiatan tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi berserta contohnya. Nah, lanjut dengan penugasan kepada kalian. Setelah kalian memahami mengenal tentang kegiatan ekonomi, pasti kalian sudah download kan LKPD tadi. Nah, di dalam LKPD yang ketiga itu terdapat gambar-gambar tentang kegiatan ekonomi, namun saya acak. Nah, tugas kalian yaitu mengurutkan kegiatan ekonomi tersebut menjadi satu kegiatan ekonomi secara runtut. Jadi kalian dapat memilih produksinya itu apa, distribusinya itu yang bagaimana, dan konsumsinya itu seperti apa. Lalu kalian simpulkan bahwa itu tuh kegiatan ekonomi dalam bidang apa dan apa. Misalnya ada gambar kayak tadi orang yang menebang pohon lalu mengolahnya dan menjadikannya sebuah mebel, berarti kan produksinya dari menebang pohon, distribusinya menyalurkannya, lalu konsumsinya adalah meja kursi yang dipakai oleh orang atau dibeli oleh orang. Nah, kalian simpulkan bahwa ini adalah suatu kegiatan ekonomi tentang pengelolaan kayu. Paham? Nah, kalian tinggal mengerjakan sesuai apa yang di LKPD. Sebenarnya tidak sulit bukan tugas apa yang tertera dalam LKPD. Nah, sekarang ini kalian sudah belajar banyak pada pembelajaran kali ini. Seperti kalian pertama belajar tentang sumber daya alam, jenisnya, lalu pemanfaatannya, dan hingga tentang kegiatan ekonomi dan tahap kegiatan ekonomi. Sekarang saya minta diskusikanlah bersama orang tuamu, karena tidak mungkin kamu berdiskusi dengan temanmu karena saat ini sedang lockdown. Jadi diskusikanlah bersama orang tuamu atau kakakmu atau adikmu juga boleh, bersama keluarga di rumah, untuk pilihlah salah satu sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Paham ya? Satu sumber daya alam, terserah mau yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui, hayati atau non-hayati, yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, setelah kalian memilih satu sumber daya alam tersebut, uraikanlah manfaat sumber daya alam yang kalian pilih itu melalui tahapan kegiatan ekonomi. Jadi tugas ini tuh seperti kayak pop-up tadi, cuman kalian tidak membuat pop-up, kalian hanya membuat gambarannya saja. Jadi misal nih, di tempat kalian itu tuh terkenal dengan kota susu. Maka kalian memilih sapi sebagai sumber daya alam yang kalian pilih. Nah, maka kalian uraikan manfaat sapi itu untuk apa saja sesuai dengan tahapan kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya. Misalnya kalian memilih tentang pemanfaatan sapi itu dagingnya, maka kegiatan produksi bisa kalian gambarkan tentang penyembelihan sapi bagaimana, lalu bagaimana cara memotong-motong dagingnya, dan setelah itu kegiatan distribusi daging sapi dari penjual daging dibeli oleh seseorang ibu di pasar atau dibeli oleh kamu sendiri, dan terakhir
daging sapi itu diolah oleh ibu di rumah, lalu kalian makan menjadi suatu kegiatan konsumsi. Nah, jadi paham bukan kegiatan ini? Jadi paham bukan pada penugasan kali ini? Paham ya, karena sudah begitu jelas, apalagi kalian sudah memahami tentang sumber daya alam hingga kegiatan ekonomi, dan tugas ini sudah mencakup semua materi yang kita bahas pada video kali ini. Selamat berdiskusi dengan keluargamu di rumah. Nah teman-teman, kiranya sudah cukup pembelajaran online kita pada kali ini, karena semua materi dalam tema ini sudah saya paparkan dan saya bahas bersama kalian, terutama pada mata pelajaran IPS. Untuk menutup kegiatan pembelajaran online kita pada kali ini, saya telah menyediakan soal evaluasi bagi kalian semua. Soal evaluasi terdiri dari hanya pilihan ganda saja, jadi kalian dapat langsung mengerjakannya. Tinggal klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kalian tinggal isi nama kalian lalu mengerjakan, dan skor kalian akan tertera saat kalian telah selesai submit. Soal evaluasi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang telah saya sampaikan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Selamat mengerjakan soal evaluasi. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan keluar bila keperluan kalian tidak penting. Stay safe. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.